Ya, waktu itu beberapa tahun yang lalu saya ketemu 3 orang turunan Banda, Ridwan Ohorela, Lukas Luwaring, dan Marcel Matules. Dan saya sangat heran karena saya sudah hampir selesai buku dan saya tidak tahu karena saya menulis tentang genosida. Saya pikir tidak ada orang yang bisa bicara tentang apa terjadi waktu itu. Tapi masih ada. Jadi saya harus berubah banyak tulisan saya karena cerita mereka ya sangat berbeda dengan buku-buku Belanda tentang sejarah itu. Silakan untuk operator, silakan tayangkan PPT dari Mas Bondan. Baik, terima kasih Mbak Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Baik, izinkan saya untuk berdiri. Ya, tadi sudah diberi pengantar oleh Marjolaine, bagus sekali tentang latar belakang dari buku ini. Dan memang buku ini saya kira memberikan semacam perspektif pada saat yang tepat ya. Bagaimana sekarang ini sedang marak sebetulnya satu interpretasi bersama antara sejarawan Indonesia dan Belanda dalam berbagai forum kerjasama begitu ya. Jadi ada program tadi yang disampaikan juga oleh Marjolaine bagaimana sejarawan Belanda itu sedang mengerjakan ataupun menginterpretasikan ulang tentang apa yang menjadi sejarah Indonesia khususnya di masa kolonial, dan juga ada program yang namanya repatriasi, mungkin juga mengikuti ya di media begitu ya. Ada semacam pengembalian barang-barang yang dulu dibawa oleh Belanda ya. Dibawa itu kata yang sangat sopan ya, sebetulnya dijarah lah begitu ya. Kalau kita bilang kan dijarah, tapi bahasa diplomasi kita katakan dibawa begitu ya ke Belanda dan kemudian disimpan di museum-museum di sana. Dan ini bukan hanya terjadi dengan Indonesia tapi di seluruh negara di Asia dan Afrika. Jadi kalau kita melihat Louvre, saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negara yang beradab tidak punya malu memamerkan barang jarahannya dengan bangga gitu ya. Dan itu dipertontonkan kepada semua orang. Kalau bagi saya itu sesuatu yang sangat memalukan ya. Istilahnya kita ini mencuri dan menjarah barang orang, kita pamer-pamerin di depan rumah kita dan kita bangga-banggain. Apa yang patut dibanggakan? Nggak ada. Ya, selain gedung mewah dari Museum Louvre misalnya. Sama juga dengan Rijksmuseum ya, sebagian isinya juga barang-barang jarahan. Mohon maaf Marjolaine, bagi saya itu juga sama sekali tidak menggambarkan kebesaran kolonialisme, tapi menggambarkan betapa nilai-nilai moral dan etika yang mereka miliki itu semuanya digadaikan ya demi satu kebanggaan palsu begitu. Baik, saya akan mulai. Itu latar belakangnya bukunya Marjolaine, saya kira juga trennya ke arah sana ya. Dia mencoba membongkar narasi kolonialisme yang selama ini mungkin menjadi dominan di dalam pemahaman kita tentang sejarah Indonesia. Nah, saya akan mulai dari hal yang mungkin sangat simpel ya. Teman-teman mungkin tadi sudah lihat juga peta yang disampaikan oleh Marjolaine ya. Pulau Banda ini terkenal kalau sekarang si pala sudah diproduksi di mana-mana, sudah bukan lagi barang komoditi yang istimewa, tapi kenapa kok jadi isu yang sangat besar gitu ya di dalam narasi tentang kolonialisme ya, karena nilainya dulu sangat mahal. Jadi pala ini merupakan salah satu dari 3 komoditas rempah-rempah utama yang dihasilkan di Kepulauan Indonesia pada abad ke-16 dan 17 begitu ya. Dan Kepulauan Banda ini adalah penghasil pala ketika itu yang paling utama. Meskipun dihasilkan di tempat lain, tapi ekologinya Banda itu sangat istimewa. Dia sebetulnya adalah kepulauan vulkanik ya, yang muncul mencuat dari dalam laut begitu. Kalau dilihat sih seperti pulau-pulau kecil, tapi sebetulnya itu adalah puncak dari gunung-gunung yang sangat subur gitu ya, yang mencuat dari dalam laut yang sangat dalam. Nah, ekologi yang istimewa inilah yang menyebabkan rempah-rempah itu tumbuh di sana. Demikian juga dengan Maluku Utara. Ternate Tidore itu sebetulnya puncak gunung gitu ya, yang muncul dari dalam air. Jadi yang muncul itu cuma kecil. Jadi kalau gunung-gunung yang terbesar di Indonesia sebetulnya bukan gunung misalnya Semeru ataupun Puncak Jaya di Papua. Tapi sebetulnya misalnya Gunung Krakatau yang badannya itu ada di dalam laut gitu ya. Nah, inilah keistimewaan dari Kepulauan Indonesia yang sangat subur, yang mendatangkan
orang-orang dari seluruh penjuru dunia untuk mencari berbagai komoditi ke Indonesia. Ini potensi kita yang selama ini mungkin nggak pernah dinarasikan. Yang dinarasikan cuma cerita kolonialismenya saja. Tapi betapa kayanya kita dengan kekayaan alam itu tenggelam dalam narasi-narasi yang lain. Baik, selanjutnya, nah ini pala. Mungkin sudah sering lihat ya, tapi kan sebagai bumbu ya, gitu ya. Tapi sebagai buah itu seperti ini bentuknya. Dia sebetulnya ada beberapa bagian ya. Ada palanya, ada fuli itu yang membungkus bijinya itu. Nah yang laku itu buahnya itu, palanya dan fulinya lebih mahal lagi karena lebih sedikit gitu ya. Dan dulu ini komoditi unggulan ya, harganya sangat mahal di pasaran dunia. Sehingga bisa dipahami kenapa orang-orang Eropa, bukan hanya Belanda, itu mengerahkan segala sumber daya untuk bisa mengambil komoditi ini. Ya, dan bahkan mereka berani mengarungi samudra sampai sedemikian jauh ya, dengan bermodalkan uang yang cukup besar. Sehingga kalau sampai di sini istilahnya nggak mau rugi ya, udah jauh-jauh bertaruh nyawa sampai di sini ya cuman dagang-dagang biasa ya nggak mungkin, masuk akal juga. Cuman kemudian agak kelewatan gitu ya, bukan agak kelewatan lagi, kelewatan sekali gitu ya, sampai kemudian berusaha untuk menguasai secara penuh perdagangan pala. Baik, selanjutnya. Jadi sampai saat ini kenapa tadi Marjolaine mengatakan kita kok terbawa oleh sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh orang Belanda, kan memang nggak banyak sumber sejarahnya. Buku tembaga tadi yang diceritakan oleh Marjolaine sampai hari ini kami belum baca. Jadi kalau kami baca tentu saja kami dengan senang hati akan menulis itu ya. Jadi kelemahan daripada historiografi Indonesia ini, saya nggak bilang tentang Belanda. Mereka melimpah sumber VOC ya, yang perspektifnya bermasalah tentu saja. Tetapi kita itu kekurangan sumber, gitu ya. Sehingga kita untuk menulis sejarah kita sendiri seringkali harus memakai sumber-sumber Belanda, begitu. Dan itu juga saya lakukan ketika menulis sejarah tentang komunitas Omland dan Batavia atau orang Betawi, sejarah orang Betawi. Keahlian saya tentang itu tidak ada sumber dari orang Betawi sendiri. Sama kasusnya kayak yang dihadapi oleh Marjolaine ini ya, ketika menulis buku genosida, gitu ya. Jadi nggak ada sumber pembanding, itu problem ya. Dan kemudian terpaksa kita menggunakan sumber-sumber VOC dengan menggunakan metodologi kritis gitu ya, masuk ke dalam sumber-sumber itu, tapi kemudian membuang bias-biasnya. Karena itu sumber sangat kental dengan bias. Kalau nyebut orang Indonesia misalnya itu inlander itu orang pedalaman, sebetulnya nggak ada konotasi negatif. Tapi makin kesini makin jelek gitu ya, karena gambaran mereka tentang orang Indonesia makin merendahkan. Tadinya biasa aja, inlander itu ya orang pedalaman, inland gitu ya. Tapi kemudian menjadi sangat negatif. Itu saya lihat tuh dalam kasus contoh Batavia. Saya singgung-singgung Batavia, kenapa? Karena Jan Pieter Zoon juga orang yang menghancurkan Jayakarta. Sama, ini orang yang sama, yang dulu membangun kota Jakarta. Ya, pada tahun 1619 itu Jan Pieter Zoon juga orangnya. Ya nggak tahu deh, kita masih bangga atau sedih gitu ya melihat orang gitu ya. Jadi sumber tertulis paling awal misalnya ditulis oleh Tom Pires. Tom Pires ini seorang Portugis dan pastilah bias ya, karena Portugis ketika itu juga punya kepentingan yang sama seperti bangsa-bangsa Barat yang lain ya, untuk menjadikan Asia itu sebagai sumber dari kemakmuran mereka, gitu ya. Ada itu yang namanya kalau orang Portugis itu Gold, Glory and Gospel ya. Dan masih ada semangat juga di dalam perang salib. Jadi mereka menghancurkan semua kekuatan-kekuatan Islam di seluruh Samudra Hindia yang mereka temui, karena ada semangat persaingan juga pada saat itu, gitu ya. Ini jiwa zaman ya. Zeitgeist ya. Jadi situasi itulah yang menjelaskan kenapa ketika itu mereka juga mengesampingkan Islam. Gitu ya, ada semangat semacam itu. Oke. Ya, jadi dalam buku-buku sejarah kolonial yang ditulis oleh orang-orang Belanda, serangan VOC ke Belanda pada tahun 1621 itu adalah sebetulnya dilatar belakangi oleh keinginan menurut sumber-sumber itu untuk menghukum orang Banda. Ini di bukunya Marjolaine diceritakan ya, bahwa sebelum itu ada peristiwa pembunuhan Laksamana Verhoeven ya, yang disergap, yang kemudian menyebabkan terjadi konflik yang sangat tajam antara pihak VOC dengan orang-orang Banda. Dan untuk
menegakkan wibawa ya dan juga monopoli Belanda, kemudian mereka merancang satu serangan balik ya, yang kemudian menyebabkan munculnya satu ekspedisi militer besar-besaran. Yang kemudian itulah yang menjadi problem yang dibahas di dalam buku ini. Apakah akibat dari serangan itu orang-orang Banda itu habis terbunuh semua, atau sebetulnya beberapa diantaranya sudah sempat melarikan diri atau mengungsikan diri, menghindari serangan yang di luar batas itu. Dan Marjolin membuktikan bahwa ada komunitas itu, dan ini hari ini ada Pak Wisnu di sini ya. Jelas ini satu hal yang baru di dalam perspektif kami sebagai sejarawan Indonesia begitu ya. Bukan kami nggak mau menulis, kami nggak tahu. Kalau kami tahu itu akan kami expose dan kami jadikan satu perspektif yang baru dalam menarasikan. Kan saya udah curiga dari dulu juga seperti itu gitu ya. Ketika mereka menghancurkan Batavia, mereka katakan bahwa Jayakarta itu dihancurkan dan penduduknya habis semuanya, nggak ada. Kan enggak. Jadi mereka punya legitimasi untuk membangun kota Batavia tanpa memperdulikan orang Indonesia. Tapi ketika mereka berinteraksi di London, ketemulah masalah. Di sana masih banyak orang-orang Bumi Putra. Itu intinya. Nah, ini kayaknya kasusnya mirip-mirip ini. Apa yang terjadi di Banda dengan apa yang terjadi di Jakarta, sehingga Batavia itu selalu, Betawi itu dianggap sebagai bukan budayanya orang Jakarta gitu ya. Karena ada pandangan merendahkan gitu. Seperti juga kasusnya orang Wan. Dan saya melihat ada analogi-analogi beberapa hari ini saya baca bukunya Marjolin, mirip-mirip juga apa yang saya temukan dengan apa yang terjadi di London Batavia gitu ya. Sehingga seolah-olah wilayah London itu kosong, nggak ada orang, dibikin tanah partikelir di sana sini gitu ya. Dan dibagi-bagi di antara mereka sehingga muncullah para tuan-tuan tanah itu dan cerita tentang berbagai macam eksploitasi yang menyedihkan itu ya, yang muncul dalam cerita-cerita rakyat orang Betawi, sehingga muncul jagoan-jagoan Betawi namanya si Pitung membela orang-orang Bumi Putra. Dan ini kan narasi yang sangat kaya sebetulnya. Nah, saya menulis buku London dalam perspektif yang seperti itu, jadi mirip-mirip Marjolin juga. Tapi saya tertolong karena saya tinggal di daerah sini dan memahami konteks masyarakatnya. Tapi kalau London kan jauh itu Pak Wisnu ya. Kami ingin sangat memahami apa yang sebetulnya terjadi di Banda. Dan saya kira itu penting sekali. Baik, selanjutnya. Jadi inilah sumbernya dari segala permasalahan. Marjolin yang mengatakan ya di dalam bukunya. Jadi pada September 1623 Kun itu melaporkan pada Staten General, semacam lembaga kayak semacam sekretariat jenderal lah gitu ya, sekretariat negara lah gitu ya di Belanda, tentang apa yang terjadi di Banda, bahwa hampir semua penduduk itu meninggal ketika dia datang ke sana tahun 1621. Nggak ngomong meninggalnya itu kenapa, bahwa meninggalnya itu karena dia bunuh ya, dan bahwa sebagian besar itu kelaparan dan segala macam. Dia bilang karena kemiskinan. Mana ada orang Banda miskin? Itu daerah perdagangan internasional. Ini pun udah nggak masuk akal, ya kan? Orang Banda itu sangat makmur. Sebelum kedatangan orang-orang Eropa, berbagai komoditi dari seluruh penjuru dunia dibawa. Kan nggak semua orang berdagang dengan uang. Jadi mereka menerima tekstil, mereka menerima barang-barang yang termasuk paling mewah ketika itu. Sehingga hampir ini bisa dipastikan laporan ini laporan palsu. Ya kan? Ya ini bias ya, yang seringkali ditelan mentah-mentah oleh para sejarawan tanpa sikap kritis, gitu ya. Dan hanya sedikit yang pergi mengungsi ke wilayah sekitar, sehingga terluput komunitas Wandan. Mereka pengen menghapus sejarah ini, sejarahnya orang Banda, sehingga ada legitimasi, ada aspek formal yuridisnya untuk mengesahkan nanti dibahas oleh Mas Adi ya tentang masalah ini ya, bahwa mereka punya hak untuk menduduki Banda dengan mengabaikan orang-orang Bumi Putra. Ini hal yang biasa di Australia dilakukan juga terhadap orang-orang aborigin, di Amerika dilakukan juga terhadap orang-orang Indian, di Batavia dilakukan juga terhadap orang-orang Bumi Putra. Ya, praktek semacam ini nggak unik, biasa aja. Cuma ceritanya selalu dibikin digede-gedein gitu ya, seolah-olah ini satu kejadian yang dramatis. Tapi yang dramatis itu ya teganya mereka sama orang-orang Bumi Putra dengan skenario yang diulang-ulang dimanapun, yang juga dilakukan di Banda gitu ya. Nah, pernyataan ini yang kemudian sering dikutip oleh
sejarawan untuk menggambarkan sempurnanya pelaksanaan genosida yang dipimpin oleh Kun. Maka menjadi langgeng, termasuk saya ya, saya harus bikin pengakuan juga bahwa saya juga mengutip pernyataan Kun tanpa tahu ada komunitas orang Wandan dan Pak Wisnu dan teman-teman saudara-saudara semua di Kepulauan K. Untuk itu saya minta maaf, tapi ini karena ketidaktahuan. Mulai sekarang saya akan selalu menyinggung tentang komunitas Wandan dan akan saya coba cari sumber-sumber yang terkait dengan masyarakat ini. Karena ini satu temuan yang luar biasa ya, dan biasa itu historiografi selalu diperbaharui karena ada teman-teman baru yang semacam itu. Baik, selanjutnya mohon izin. Nah, buku Genosida Banda ini menawarkan perspektif baru ya, yang tadi sudah disampaikan berdasarkan kesaksiannya Pak Lukas, Pak siapa tadi, ada 3 orang tadi ya yang disampaikan oleh Marjolaine ya. Jadi buku ini melakukan kritik yang sangat tajam ya, kritik yang sangat tajam terhadap pandangan Eropa sentris yang mendominasi historiografi kolonial. Ini luar biasa gitu ya, saya kira ya. Yang luar biasa lagi yang nulis Marjolaine, orang Belanda, bukan orang Indonesia. Jadi nggak semua orang Belanda itu punya pandangan yang sama. Kita harus hormati mereka sebagai sebuah bangsa. Ya, sekarang kita menatap ke masa depan. Ada saudara-saudara kita di Belanda yang sama sekali tidak menyetujui praktek kolonialisme. Ya, mungkin ada juga sebetulnya mereka nggak setuju, cuman karena satu posisi yang sukar dihindarkan tadi yang seperti untuk dana segala macam riset, mereka akhirnya memberikan argumentasi ya apa boleh buat lah begitu ya, yang mungkin masih bisa kita debat gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Ya, jadi pandangan Eropa sentris, saya nggak bilang pandangan kolonial ya, tapi Eropa sentris itu sangat dominan, itu ya. Dan kemudian selama ini narasi sejarah itu mengisahkan bahwa hampir semua penduduk Banda beserta semua pimpinan mereka yang disebut orang kaya dibunuh, sisanya diangkut ke Batavia atau ke Kampung Bandan. Kalau yang bagian ini saya tahu karena bagian dari disertasi saya. Yan Pito Sungkun tuh ngangkut 800 orang ke Batavia, ditaruh di satu tempat settlement pemukiman yang sekarang disebut Kampung Bandan. Tapi kalau ke sana udah nggak ada lagi orang Bandanya. Itu juga mungkin saudara-saudaranya Pak Wisnu. Mereka itu kebanyakan perempuan dan orang tua. Kalau dibunuh ya malu-maluin lah. Masa orang tua sama anak-anak mau dibunuh juga? Ya kan, dibawa kemari. Gitu, tinggal di Kampung Bandan. Nah, mungkin sudah berketurunan bercampur baur jadi orang Betawi. Gitu. Nah, buku ini menampilkan fakta yang berbeda ya. Ada 1.700 orang Banda beserta pimpinan mereka yang namanya Raja Wair berhasil menyelamatkan diri ke Kepulauan K yang dekat Banda situ. Ya, ini saya kira hal yang sangat penting ya, yang patut digarisbawahi, hal baru yang muncul di dalam buku ini. Nanti kalau saya ketemu sama sejarawan Belanda, Pak Wim, Pak Matias tadi, sama teman-temannya itu teman baik saya. Ya, kalau ke Jakarta mereka ketemu saya ngobrol-ngobrol ke sana sini gitu ya. Nanti akan saya bilang, dan mereka juga orang baik seperti Marjolaine juga, sama juga bisa diajak bicara. Itu ya, saya kira ini perlu kita sampaikan gitu pada mereka. Baik, selanjutnya. Jadi kolonialisme ini telah menyebabkan terjadinya penyeragaman standar Eropa, seolah-olah semuanya harus diukur dengan standar Eropa, sehingga kita itu ada sikap sedikit yang disebut oleh orang Belanda minder ya, minder kalau ngadepin orang Eropa ya, itu ada perasaan bahwa kita inferior sehingga harus menyerupai mereka, nggak pede tampil sebagai diri sendiri. Nah, ini akibat dari dampak kolonialisme berabad-abad yang paling parah. Bukan hanya masalah genosida, tapi menghancurkan harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Dulu berdiri tegak menghadapi pedagang-pedagang dari seluruh penjuru dunia. Sekarang nggak pede. Kalau nggak tampil dengan apa yang diwacanakan oleh mereka, gini loh harusnya menampilkan diri. Itu kita nggak pede sebagai diri sendiri. Jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ini terkoyak-koyak setelah kolonialismenya Belanda. Itu saya kira salah satu yang paling berat. Sampai hari ini di dalam diri saya juga ada sikap itu. Kalau lihat orang bule selalu merasa mereka lebih hebat ya, orang Belanda. Saya ini apa gitu ya. Selalu ada perasaan semacam itu. Mungkin nggak diakui, tapi dalam diri kita ada ya semacam itu. Oke, selanjutnya. Dan kemudian juga buku ini mengungkapkan hal yang sangat penting, Marjolaine juga tadi, yaitu bukan tanpa alasan identitas Islam orang Banda itu dihapus. Ya. Dan kecenderungan seperti ini nggak hanya muncul di Banda, di Jawa juga. Sehingga dikatakan orang Jawa itu sebetulnya lebih dekat dengan praktek-praktek sebelum pra-Islam, Hindu-Buddha, bahkan kejawen dan segala macam. Baca aja buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan Belanda. Semuanya itu menafikan Islam.
menafikan pengaruh-pengaruh. Sebetulnya bukan Islam sebagai agama, modernisme ya. Karena Islam itu membawa pemikiran baru, rasionalitas dan berbagai hal yang kemudian membangkitkan kesadaran kita bahwa dunia itu berubah, bahwa kita berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kemudian dikembalikan seolah-olah orang Indonesia itu masih bermental tertinggal gitu ya, masih bermental kuno, dan kemudian menjadi hal yang sudah sepatutnya bahwa Belanda itu memperadabkan kita. Selalu bahasanya kayak begitu, seolah-olah mereka berperadaban lebih tinggi daripada orang Indonesia. Ini bukan hanya Belanda ya, orang Eropa pada umumnya sikapnya seperti itu ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Ya, itu. Jadi kecenderungan untuk mengesampingkan Islam ini adalah bagian dari tendensi semacam itu. Jadi seolah-olah orang Banda itu baru jadi Islam abad 17. Orang Banda itu Islamnya hanya Islam permukaan aja. Kalau sekarang bahasanya Islam KTP lah, ngaku-ngaku Islam tapi nggak ngerti tentang Islam, gitu ya. Selalu ngomongnya begitu. Orang Jawa juga digituin sama, gitu ya. Padahal ketika itu misalnya Sultan Agung mengatakan kepada VOC pada tahun 1628-29 kan ada serangan 2 kali ya, Mataram ke VOC, dan itu hampir menghancurkan Batavia. Ya. Itu dibilang bahwa kamu boleh memperbudak siapapun, tapi jangan memperbudak orang Islam. Karena orang Islam tidak mengenal perbudakan, nggak berani, nggak ada budak Muslim. Satu bukti ya bahwa mereka itu merendahkan Islam, tapi sebetulnya dalam sikapnya ketika itu nggak ditunjukkan, seolah-olah menghormati. Itu ya. Oke, baik, selanjutnya. Dan kemudian satu pemahaman salah juga yang dibangun adalah bahwa tidak ada perdagangan tanpa perang. Ini yang dikatakan oleh Jan Pieter Sungkun, tadi disampaikan juga oleh siapa, Marjolein, dan juga oleh siapa tadi ya, saya lupa. No trade without battle. No trade without battle. Kalau bahasa Belandanya apa? Pasti Jan Pieter Sungkunnya kan ngomongnya bahasa Belanda tuh. Apa tuh? Ya, pasti dikatakan dalam bahasa Belanda. Jadi fakta yang ada justru berbeda. Jaringan perdagangan Asia sebelum kedatangan orang Eropa tuh baik-baik aja tuh. Jaringan perdagangan Islam ditulis panjang lebar oleh seorang sejarawan namanya Chowdhury, orang India, tentang trade and civilization in Indian Ocean. Sebelum kedatangan orang Eropa, itu jaringan perdagangan itu memunculkan emporium-emporium selama berabad-abad. Sejak munculnya Islam, maka Islam itu lambang kemodernan, bukan tentang masalah agama nih ya. Jadi mereka harus singkirkan tuh identitas Islam, karena akan membuat mereka kayak orang barbar, menghancurkan satu komunitas yang beradab dengan alasan-alasan yang sebetulnya di belakangnya ada motivasi ekonomi. Jadi mereka harus bilang bahwa mereka Islamnya lemah, mereka itu orang-orang yang barbar, mereka itu yang merendah-merendahkan gitulah. Jadi kita punya legitimasi membunuh dan memusnahkan mereka. Jangan-jangan orang Indonesia juga melakukan hal sama yang sama saudara-saudara kita ya. Lihat nggak, mentalitas ini ada juga bersama kita. Mungkin kita melakukan juga sama saudara-saudara di tempat-tempat lain di sini. Saya nggak mau sebut ya, ini masalah sensitif. Jadi ini mesti hati-hati. Sejarah itu bukan hanya masalah apa yang terjadi masa lalu, tapi bagaimana kita memahami diri kita dan bagaimana kita bersikap sama orang lain. Itu ya. Baik, selanjutnya. Nah ini tadi yang saya bilang, no business without battle ya. Jadi legitimasi tindakan kolonial. Jadi dengan istilah itu dikatakan bahwa dampak buruk dari tindak kekerasan dan pelanggaran HAM berat itu telah diimbangi oleh hal-hal positif ya, yang didatangkan dari eksploitasi terhadap tanah koloni. Dikatakan mereka memperadabkan kita, mereka memperkenalkan pendidikan kepada kita. Seolah kalau nggak dikenalin sama orang-orang Eropa ini kita nggak pernah sekolah. Bayangan saya malah kita sekolah lebih cepat, bukan dengan politik etis. Harusnya bahkan sejak awal abad mungkin 17 atau 18. Harusnya perguruan tinggi pertama itu bukan tahun 1850 ya, sekolah dokter Jawa itu harusnya sudah berdiri lebih dulu. Dulu sudah ada Nalanda. Orang Belanda belum kuliah, kita abad ke-7 Sriwijaya itu ada Nalanda. Perguruan tinggi terbaik di seluruh Asia. Bahkan orang Cina, orang India datang semua ke kita. Kok kita bisa-bisanya dibilang nggak beradab? Gitu ya. Jadi kolonialisme itu telah menghancurkan budaya, kesempatan hidup sejahtera dan juga sejarah serta ingatan masyarakat yang menjadi korbannya, teman-teman ya. Kolonialisme itu yang bahayanya yang terbesar bukan hanya menyedot kekayaan alam kita, tetapi dia menghancurkan memori kolektif kita sehingga kita kehilangan semua yang menjadi identitas diri kita, termasuk kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Ya kan?
Sehingga kita tampil inferior, main bola juga kayaknya, aduh bisa lolos aja udah alhamdulillah, ngomongnya gitu ya. Tim kita suka ngetawain diri kita sendiri secara berlebih-lebihan begitu ya. Bapak Ibu teman-teman semua ya, mental inlandernya itu menjadi bukti oleh Belanda tuh, mereka aja kayak begitu kok, nggak pede banget gitu. Ya kan? Kemarin ternyata kita bisa menjebol itu ya, pelan-pelan nih saya yakin generasi yang baru ini ya karena dampak dari teknologi digital ya, nggak lagi terkungkung dalam satu kebiasaan seperti orang Indonesia yang dulu. Generasi saya itu masih terkungkung, kan bisanya membaca buku, baca koran, wacananya masih kayak begitu. Anak-anak sekarang kan buka internet, baca berita dari seluruh penjuru dunia. Saya melihat ini satu generasi yang berbeda. Harapan saya ada pada teman-teman semua. Baik, selanjutnya ini bagian terakhir. Jadi sebelum kedatangan Belanda kita adalah bangsa yang terbuka, punya harga diri, punya kebanggaan, pride ya, untuk berdiri sejajar dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia, begitu ya. Dan buku sejarah ini menyoroti pandangan bukunya Marjolin menyoroti dengan sangat tajam historiografi kolonial. Dan melalui perspektif yang ditawarkan buku ini, kolonialisme sebagai sebuah sistem yang pernah menyatukan sebagian besar masyarakat dunia diberi interpretasi demi satu penafsiran sejarah yang lebih adil. Nah itulah saya kira arti penting dari buku Marjolin. Jadi tolong dibaca. Apa yang saya sampaikan itu hanya satu perspektif. Nanti kalau teman-teman baca akan temu perspektif yang lebih kaya lagi. Jadi tolong dibaca. Kuncinya adalah baca, pahami, dan kemudian jadikanlah itu sebagai satu sudut pandang untuk melihat sejarah Indonesia. Saya kira demikian Mbak Amira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, in 2020, my Dutch publisher, he came to me and he asked me if I wanted to write about Banda and the history of Jan Pieterszoon Koen. But while writing it, I began to realize how important this history actually is. Banda at that time was the only place in the world where you could buy nutmeg, and nutmeg really, you could say, laid the foundation of the VOC, of the Netherlands as a colonial empire. So, and I think also for Maluku, Banda was a very important place, and perhaps you could say the last stronghold in that area that until then did not yet, was not yet colonized. And then after that, the Dutch started a plantation, nutmeg plantation there.